warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SMP Tugu TV. Welcome back to our channel Poster Podcast SMP Islam Teratai Putih Global. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah kita nanti selama ini, yang kalian semua mungkin sahabat SMP Tugu TV sudah menanti-nantinya karena penasaran dengan yang kita akan bahas hari ini. Kira-kira siapa Miss tamunya? Nah, bintang tamu kita hari ini yang pastinya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya akan seru banget nih kalau sahabat Terput TV menontonnya dari awal sampai akhir. Oke. Nah, sebelum kita sapa tamu kita kali ini, izinkan saya untuk membacakan profil bintang tamu kita. Nama lengkapnya yaitu Dr. Maulana Alif Sobrowi atau dipanggilnya dengan Dr. Maulana. Tempat tanggal lahirnya Yogyakarta 2 Januari 1971. Alamatnya di Duku Zamrud, Blok I 17, nomor 85 Cimuning, Mustika Jaya. Dan asal sekolahnya SD Negeri Randusari Semarang, SMP Negeri 7 Kota Semarang, SMA Negeri 8 Kota Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Kedokteran Umum, dan Universitas Respati Indonesia Jakarta, Program Pascasarjana Administrasi Rumah Sakit. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya dok telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kita hari ini. Iya. Ya, hari ini dok kita ingin bahas tentang yang lagi viral itu ya, varian yang terbaru yang kita kenal, yang kita dengar saat ini. Oh, Mungkin awalnya kita sudah dengar COVID variannya bermacam-macam, dan sekarang sudah di tahun kedua kita dalam kondisi pandemi, Iya. kita dengar varian Omicron. Sebenarnya apa sih dok Omicron itu dok? Omicron. Ya, kalau kita bicara varian baru, sebenarnya Omicron itu hanya nama saja. Oh, ya. Ya, sebetulnya varian daripada COVID itu sangat banyak. Ya, Dari Delta ya dok ya? bukan hanya dari Delta aja, seperti yang flu biasa itu sebetulnya adalah salah satu varian daripada COVID. Hanya saja untuk kita sudah berteman 2 tahun ini Iya, sama betul. makhluk manusia yang namanya Iya. COVID-19, yang paling terkenal adalah varian Delta, dan sekarang lebih terkenal lagi dengan varian Omicron. Ya, sebenarnya varian Omicron ini baru diketemukan di November tahun kemarin, ya di Afrika Selatan, di mana dijumpai beberapa kasus muncul. Kemudian di review di tahun berikutnya di Januari tahun ini, diperiksa di laboratorium di Amerika, Inggris, dan kemudian kejadian bertemu lagi di Inggris, di negara-negara seperti Amerika juga. Akhirnya disimpulkan bahwa di situ Omicron proses penularannya sangat cepat dibandingkan varian yang sebelumnya di Delta. Ya, namun masa perawatannya itu tidak lama. Tidak seperti yang COVID Tidak seperti Delta. yang COVID yang Delta. Iya. Itu perawatannya atau keparahannya cukup menguras tenaga kita, energi kita untuk merawat si pasien ini. Namun untuk varian Omicron ini penularannya sangat cepat, tapi penyembuhannya pun juga Cepat ya dok ya. Oke. Seperti itu Mungkin Omicron. tidak begitu berbahaya seperti Delta ya dok ya. Iya, Yang betul. kita sangat butuh oksigen kemana-mana, yang dulu itu ya, mungkin sampai kekurangan Betul. oksigen gitu kan. Iya. Iya gitu. Betul. Lalu dok, untuk gejalanya itu sendiri apa sama seperti varian yang sebelumnya? Ya, untuk Omicron kurang lebih sama sebetulnya. Hanya saja saya sampaikan tadi lebih ringan. Ya, kadang-kadang sebetulnya sama dengan Delta, ada yang tidak bergejala. Seperti kondisi yang sehat seperti ini bisa jadi positif Omicron. Ya, kemudian ada yang bergejala sama dengan gejala demam, batuk, ya. Kadang-kadang disertai mual atau diare. Ya. Muntah ya dok ya. Betul. Jadi di Omicron ini ada keluhan-keluhan yang di luar keluhan pernapasan, saluran pernapasan. Ada mual, ada muntah, ada diare. juga. Ya. Jadi kalau ketemu pasien yang ada mengeluh diare, demam, pasti Itu udah terindikasi. kita harus waspada Iya, di iya, situ. Ya, bukan hanya dia murni sakit diare, tapi bisa Bisa jadi jadi, ya. kita
suspek atau curiga ke arah Iya, ke Omikron. arah seperti itu. Iya. Kalau dulu kan COVID itu kan kita bisa lewat droplet, bisa lewat udara. Kalau Omikron sama seperti itu atau bagaimana, Dok? Iya, jadi semua varian daripada COVID-19 ini lebih pada droplet Oh, sama ya. transmission. Iya, jadi penularannya sangat cepat melalui udara, ya, karena sifat virus ya ada di Berkembang. udara bebas, Iya. dia akan mudah masuk. Virusnya juga nggak kelihatan ya. Iya. Berarti betul kita harus pakai masker selalu ya, Dok ya? Betul, Iya. iya. Berarti kita nggak boleh lepas masker kalau di tempat umum ya, Dok ya? Betul, iya. Lalu Dok, untuk Mhm. tingkat keparahannya? Tingkat keparahannya, seperti tadi saya sampaikan bahwa keparahan daripada Omikron ini, varian yang terbaru ini, tidak seperti Delta. Delta Dia itu lebih ya. ringan. Masa perawatan di rumah sakit juga lebih singkat, Iya. ya seperti di rumah sakit saya di Multazam Medika. Oh ya. Saat ini menjadi salah satu center pelayanan Untuk COVID, COVID ya, Dok? Ya. ya 10 besar di Jawa Barat. Hmm. Ini pelayanan untuk pasien-pasien COVID yang dirawat itu berkisar 5 sampai 6 hari. Oh, jadi 1 minggu ya, Dok? Ya, cuma memang ada beberapa perubahan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, pasien dirawat hari pertama sampai hari kelima, maksimal hari ke-6. Kemudian kita tes PCR-nya. Oh iya. Tes PCR-nya 2 kali selang 24 jam. PCR pertama selang 24 jam, PCR kedua, kemudian rongsen dada. Oh. Nah, untuk PCR yang kedua dan rongsen dada tidak perlu menunggu hasil. Kalau pun nanti ada hasilnya ternyata Positif positif, lagi. nah, dia akan diisolasi mandiri di rumah selama 5 hari tambahan. Oh. Jadi maksimal bisa 10 hari. 10 hari. Setelah itu Betul. PCR lagi ya. Betul. Kalau sudah negatif pun ya alhamdulillah tetap kita istirahatkan di rumah 5 hari juga. Oke. Atau boleh juga mungkin kalau sudah terindikasi positif bisa juga dia stay dulu di rumah ya, Dok ya, 5 Nah, hari. yang stay di rumah atau isolasi mandiri itu yang memang tidak ada gejala. Oh. Jadi positif antigennya, Iya. positif atau PCR yang positif Iya. itu harus isoman. Isoman di rumah. Ya, atau kalau dari rumah sakit dia masih positif, Ya. itu dilakukan isolasi terpusat. Itu gimana, Dok? Isolasi terpusat itu suatu tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh, Dia harus menuju ke tempat itu tempat untuk itu. melakukan Untuk isolasi lagi. ya selama 5 hari. Oke. Ya, seperti Berarti itu. masih mirip ya, Dok ya, kalau kita terindikasi kita bisa ceknya itu menggunakan antigen juga atau PCR. Iya. Jadi sama saja ya, Dok ya. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Pastinya kan sahabat Terput TV di sini juga banyak yang bertanya-tanya ya Dok ya, Iya. mengenai gimana sih cara mencegahnya gitu supaya kita tidak mudah tertular. Ya, bicara mengenai pencegahan, pasti dong ada yang namanya kontak erat. Iya, kalau Ya, kita bagaimana ya, ya? kita bicara soal kontak erat di sini sangat berbeda dengan kontak erat yang di COVID 19 yang yang apa sebelumnya, ya? ya. Dulu sangat heboh sekali, Iya, betul. sampai timbul panik buying. Iya, Beli Betul. minyak inilah, Oksigen beli langsung habis, oksigen, beli masker langsung lunjak Masker langsung harganya. hilang di pasaran. beli produk-produk netral Iya, ruangan, iya. udara ruangan ya sebenarnya. Disinfektan ya, Dok ya. Untuk varian sekarang tidak seperti itu. Yang dikatakan kontak erat adalah satu adalah orang yang bertemu dengan penderita yang positif COVID dengan durasi waktu lebih dari 15 menit. 15 menit, Ya. cepat sekali ya. Iya. Kemudian maskernya terbuka. Oh, Ya. berarti harus rapat ya, Dok ya. Ya. Atau tenaga medis atau paramedis yang merawat pasien COVID yang tidak menggunakan APD. Nah, itu dikatakan kontak erat. Ya, biasanya seperti misalnya, ini bertemu dengan saya Terindikasi. saya positif Iya. COVID. Kita bicara begini, saya lepas masker, Itu lebih dari langsung. 15 menit itu dikatakan Langsung. kontak erat. Iya, iya. Jadi itu yang akan ditelusuri. Oke. Si penderita COVID begitu positif COVID tetap akan di tracing, Tracing. orang-orang di sekitarnya berikut berapa hari yang lalu, tanggal berapa, ya waktunya, durasinya berapa lama, itu semuanya akan
di tracing. Seperti pasien saya yang beberapa hari yang lalu, yang menderita itu anak 15 tahun, bapaknya sebelumnya PCR-nya negatif 2 hari yang lalu, anaknya berobat sekarang, ternyata hari berikutnya dia positif. Anaknya? Ya. Oh. Jadi ini satu keluarga isi 4 orang Di tracing semua? di PCR, langsung di PCR. langsung di PCR. Langsung di PCR. Ya, langsung di PCR. Hari ini saya belum tahu hasilnya, mudah-mudahan. Oh, Tapi tetap isolasi. Iya, berarti Dok, bagaimana Dok kalau kita kondisinya kita nggak tahu orang itu positif, kita pernah berkontak, kita pernah rapat bareng satu ruangan gitu ya Dok ya. Terus tiba-tiba di hari berikutnya dia menginfokan kalau dia terkena COVID positif. Nah kita yang saat itu kita nggak tahu itu bagaimana yang harus kita lakukan ya Dok? Ya, terkait dengan apa yang kita harus lakukan, kita harus menghindari siapa-siapa. Apa sih sebetulnya kita fokuskan? Itu lebih terkait pada masa inkubasi pada virus itu sendiri. Yang disebut masa inkubasi adalah ketika kita terkena virus itu sampai timbulnya gejala. Itu namanya fase inkubasi. Berapa lama itu Dok masa inkubasi? Rata-rata hanya 3-5 hari cepat. Oh, 3-5 hari. Ya, jadi itu sangat cepat sekali ya. Nah, terkait dengan hal itu supaya kita nggak selalu curiga sama si A, si B, si C, yang lebih baik adalah melaksanakan protokol kesehatannya ini yang saat ini di Indonesia sudah mulai kendor nih. Iya, betul. Nah, sudah merasa aman gitu ya Dok ya. Ayah sama Bunda yang di rumah yang lagi nyaksiin podcast ini ya, coba dianalisa kembali kebiasaan untuk protokol kesehatannya dilakukan kembali seperti menggunakan masker, ya kan, menggunakan masker pada saat keluar rumah ya itu sangatlah wajib. Kemudian cuci tangan, selalu ya kan, cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer ya atau pembersih yang lainnya. Kemudian menjaga jarak, ya menjaga jarak paling tidak 1-2 meter. Ya kan? Seperti ini aman ya Dok ya? Ya ini kurang lebih aman ya, tapi tetap mengandung risiko. Ya makanya prokesnya harus jalan. Makanya tidak bisa hanya jaga jarak aja tapi nggak pakai masker nggak bisa, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah menghindari kerumunan. Ya kerumunan, ya yang terakhir adalah tidak usah pergi ke tempat yang tidak perlu. Oke, kalau nggak penting-penting amat nggak usah ya Dok ya? Iya betul ya, kalau nggak harus ke pasar, kalau via online aja bisa ya online. Iya, online aja. Nggak usah ke mall, kalau memang bisa belanja online, apa enggak? Ya kan seperti itu. Nah itu harus tetap dijalankan prokes. Kuncinya adalah protokol kesehatan. Ya, jadi diri kita sendiri ya Dok ya. Betul. Ya, jadi jangan takut sama satgas atau seperti tapi ya kita sendiri yang aware ya Dok ya. Sugesnya juga dikurangin ya Dok ya, jangan terlalu suges. Jadi kalau kita dengar ada teman yang positif Dok, langsung gitu kan Dok? Ya itu panik gitu, jangan Dok. panik ya, tetap tenang ya kan. Analisa diri sendiri, ada kontak erat nggak dengan si sakit ya, atau berada dalam radius misalnya satu ruangan ya, tenang aja ya. Oke, Dok, kalau kita pernah kena COVID di varian yang lain Dok, itu kita ada nggak kemungkinan kita tuh kena lagi di Omicron? Atau nggak mungkin kita kena lagi gitu Dok? Ya, secara general seseorang yang pernah terkena sakit COVID itu ada kemungkinan bisa terkena kembali, tapi tingkat keparahannya ringan. Oh. Ya, lekas sembuh. Karena sudah pernah kena virusnya. Ya, apalagi yang sudah vaksin. Oh, sudah vaksin ya. Kan, yang sudah vaksin itu juga tidak jaminan 100% bahwa terhindar atau bebas dari COVID. Ya kan, ada. Kayak kemarin salah satu teman saya dia sudah lengkap, booster juga sudah. Oh iya. Masih juga terkena. Kita pun sama ya, kita sekarang sudah booster Dok, sudah yang ketiga, vaksin ketiga. Cuman sih setelah booster lumayan sih pengaruhnya ke badan tuh lumayan ada rasa-rasanya lumayan lebih berat daripada sebelumnya gitu. Kalau kita kan kemarin rasa pegel-pegel aja gitu ya. Cuman kemarin tuh lumayan pusing gitu Dok. Apa itu lebih gimana Dok? Efeknya? Iya, jadi setiap vaksin pasti ada reaksi. Ya kan? Bekerjanya vaksin di dalam tubuh kita
memang ada efeknya. Ya, artinya itu sifatnya sementara sih. Iya. Dari mulai pusing, ngantuk, Iya betul. sakit badannya, Iya, sakit, pegal ya. iya. Kalau sakit pegel badannya lebih ke ototnya ya, seperti itu. Nah, justru memang pasien orang-orang yang divaksin itu sebaiknya istirahat. Total. Iya, makanya kalau kita pergi ke center-center vaksin, Ya. selalu setelah vaksin disarankan untuk istirahat. Pantesan ya dok. Iya. Jadi kayak rasa gimana gitu kalau kita gerak-gerak aktivitas. Iya, kalau mungkin ada yang tidak terlalu peduli dengan rasa sakitnya ya dibawa aktivitas Iya. juga nggak masalah sih sebetulnya. Iya, cuman Saran kalau kita saja. mulai badan panas itu yang mulai harus itu ya dok, aware ya dok ya, hati-hati gitu ya. Betul. Takutnya nanti ada gejala kemana lagi atau Iya. mungkin itu sugesti aja kali ya. Sugesti, Iya. saya nambah-nambahin pikiran aja. Iya, jadi sih saya juga pernah tuh sempat pas dengar teman positif langsung kayaknya sakit tenggorokan. Yang nggak dirasain sebelumnya jadi Iya, dirasain jadi gitu. Iya, berasa nggak usah, gitu. jangan, santai aja gitu. Iya, jadinya aduh takutnya kena nih, takut positif nih gitu kan. Tapi sih pas di antigen alhamdulillah. Iya, aman, justru negatif. kalau kita mendengar kabar teman kita, saudara kita, apalagi yang dekat-dekat kita Iya. itu sakit kena COVID, terus akhirnya jadi kepikiran, bisa-bisa jadi loh. Iya sih, jadi sugesti ya dok ya, jadi sugesti. Nanti Dok. dijaga sama Allah. Doa jadinya. Iya, kalau kita kan di sekolah ya dok ya, kita sih sudah sih alhamdulillah guru-guru Iya. juga sudah vaksin ketiga dan anaknya juga sudah vaksin sampai kedua. Kalau booster mungkin belum ya dok ya. Mungkin Bismillah bisa mengurangi tingkat penularan ya dok ya. Tapi seandainya kita nanti tatap muka dok, kita harus bagaimana ya dok ya, biar Iya. aman. Tentunya tatap muka di tempat sekolah atau tempat bekerja ya, kita mengikuti kebijakan dari pemerintah. Karena di pemerintah sudah ada tim yang menganalisa terhadap kemungkinan program tatap muka seperti apa. Apakah 25%, 50%, 75% atau 100%. Tapi yang perlu disiapkan di sekolah seperti biasanya, tidak berubah dari yang lalu-lalu. Sediakan tempat cuci tangannya atau menggunakan hand sanitizer, kemudian ukur suhu tubuhnya, ya. Nah, jaga jarak di dalam ruangan sudah diatur, ya, sudah ada peraturannya. Antar meja anak-anak itu berapa senti harus berjarak, ya. Kemudian pada saat istirahat harus seperti apa, ya. Dan yang paling penting jaga sirkulasi ruangan. Oh, jadi harus dibuka Ya, ya dok ya. kalau Biar kita saat ini di ruangan ini ada 6 orang, Uh-uh. masih tidak terlalu bermasalah dengan jendela ini. Tapi ketika lebih dari 10 orang, saran saya setiap 1 jam ruangan tertutup dengan sirkulasi AC, setiap 1 jam dilanjutkan dengan membuka pintu dan jendela kurang lebih 15 menit. Ya, jadi kalau 2 jam dibuka, ya setengah jam 2 jam tertutup, setengah jam pintu jendela Biar dibuka sirkulasi supaya ada sirkulasi udara ya. Tidak perlu bingung-bingung beli untuk penetral udara, nggak usah ya. Beli yang semprot-semprot yang gimana-gimana nggak usah ya. secara Tetap alami aja ya, dok. alami saja, Iya. prokesnya dijalankan. Iya. Itu lebih. Cuman kadang-kadang kita tuh sulitnya anak tuh suka enggep katanya di dalam Nah, ruangan itu. gitu. Ya. Jadi suka buka masker dok. Buka masker hanya boleh pada saat Makan. makan atau apabila merasa ngap, ya dia harus menjauh dari temannya dulu. Iya. Bukan berarti dekat-dekatan dulu langsung dibuka, jangan. Oh iya. Supaya Tapi- mengurangi resiko. Betul, mengurangi risiko. Bagaimanapun juga wajar ya kita pakai masker ini rasanya agak nggak Iya, nyaman. betul. Ataupun terpaksa harus membuka, cari tempat yang aman, Nggak rame ya. buka sebentar, lalu tutup kembali. Oke, nah bagi anak-anak yang sering buka maskernya di kelas hati-hati ya, besok-besok jangan buka masker lagi. Ingat ya, Tetap jaga prokesnya. Iya, bahaya karena walaupun sebentar ya dok ya, Iya. langsung karena kan kita lumayan lebih dari 10 ya dok dalam satu ruangan, jadinya ya harus lebih aware, hati-hati ya. Oh iya, ada satu pesan buat Bunda yang punya deba ya, Iya. dede bayi Dede ya. bayi. Bayi ini juga rentan Iya, ya, risiko kena COVID ya. Sebaiknya ketika menyusui
pakailah masker. Usia berapa dok yang masih dalam Yang masih tahap bayi? ASI? Iya. Oh. Ya, kan kalau menyusui pasti kan kontak antara Iya. muka bayi si anak dengan ibu kan. Tetap Nah, pakai masker harus ya pakai dok. masker. Walaupun kita di rumah kita tetap ya dok. Iya, untuk mengurangi risikonya Risiko. aja. Apalagi kalau bunda yang sudah terpapar COVID, itu juga harus pakai masker. Tapi ASI-nya tuh tetap boleh. Tidak ada pengaruh. Oh, tidak ya, ada pengaruh. Virus COVID tidak berpengaruh pada ASI. Pada ASI. Ya. Berarti hanya di bagian luar ya dok. Tadi ya? virus itu hanya droplet. Droplet. Ya, hanya udara. Berarti kenapa kita harus pakai masker itu ya dok ya? Betul. Jadi alasannya itu. Iya. Jangan sering-sering dibuka maskernya, apalagi di tempat umum. Iya. Terus juga dok dengar-dengar katanya varian ini tuh di kulit tuh bertahan sekitar 21 jam atau bahkan bisa lebih dari 8 hari dalam permukaan plastik. Itu gimana? Oh, ya. Bertahan atau tidak bertahannya virus bukan sebuah jaminan. Oke lah, kalau ada penelitian yang menyatakan bahwa itu bertahan sampai sekian lama, kembali lagi prokes. Ya, 8 sampai 21 jam. Iya. Terus kita mandi sehari berapa kali? Nah. Ya. Lebih bagus mandi sehari minimal berapa? Kita kan 2 ya. Iya, 2 pagi dan sore. 3 kali mandi. Iya. Atau ketika kita bepergian keluar rumah, kembali ke rumah, baju yang dipakai untuk bepergian jangan dipakai di rumah, Langsung lepas, dicuci. Lepas ya cuci dok ya. dan mandi. Taruh dia ya. Nah, tipsnya adalah ketika kita akan bepergian keluar rumah, rencanakan kita mau pergi kemana sekalian keluar. Oh, langsung satu. Iya, begitu kembali ke rumah sudah tidak ada aktivitas. Bolak-balik lagi ya, Bolak-balik lagi ya, cuciannya tambah banyak, Iya. ya harus mandi bolak-balik. Baru orang kali mandi. Gitu. Seperti saya nih, saya pulang dari rumah sakit, sampai rumah, saya mandi, Iya. ya kan? Saya nyampe rumah itu sebelum maghrib. Nah, mandi sekalian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya ke klinik. Oh, keluar lagi ya dok. Dibayangin aja nih, saya ke klinik harus swab orang. Oh, Risiko lagi kan? iya. Saya pulang jam 9:30 malam, Iya. mandi lagi. Berarti satu hari berapa kali bisa Iya, mandi saya ya bisa dok? 4 kali mandi. Iya. Gitu. Kalau baju ya yang dipakai ya segera dicuci saja supaya apa? Minimal direndam dulu. Supaya apa? Kan virus ini transmisi udara. Ya, dia bisa lepas juga dari kain kita. Makanya begitu sampai di rumah, kalau memang tidak segera dicuci, masukkan ke dalam ember yang ditutup. Oh, iya. Jadi nggak keluar ya dok? Ya, tapi lebih amannya rendamlah dengan berikan sedikit sabun. Nah, setelah diberikan sedikit sabun, dikucek, nggak usah dikucek ringan aja. Airnya buang, dia bisa dicuci lagi bareng sama Sama yang lain. pakaian yang lain. Oh. Ya, seperti itu. Berarti bahaya juga kalau kita itu laundry ya dok. Jadi diambilnya tuh berapa hari sekali, itu berarti menumpuk virus ya dok. Ya, itulah makanya kita harus waspada. Ya, kalau kita pun harus mencuci kepada agent, Iya. ya, seperti laundry, ya kita harus pilih laundry yang memang benar-benar profesional. Ya, kita berhak tahu kok baju kita dicuci itu alurnya seperti apa, kita harus tahu. Justru laundry yang mempersilahkan customernya untuk melihat cara mencucinya itu nggak bagus. Itu bagus. Tapi kan nggak semua seperti Tidak itu ya sama dok ya. seperti itu, ya. Hanya taruh dan diambil gitu aja. Iya. Ya, dok, terima kasih dok ya sudah banyak info. Sama-sama. Yang awalnya kita masih awam sekali Masih kurang dan paham. khawatir banget gitu dok sama Iya. keadaan saat ini. Yang ya kita kan awalnya kita sudah mulai offline ya dok ya anak-anak. Iya. Nah pas ada virus baru ini, varian baru ini kita Online langsung lagi ya. online lagi Iya. dok. Gitu. Iya, dari akhir sesi ini saya titip pesan. Iya pesan-pesan ya dok ya untuk Ya, anak-anak di buat rumah. anak-anak, ayah dan bunda yang ada di rumah saat ini menyaksikan podcast hari ini, ya tetap jalankan protokol kesehatan. Ya, seperti saya sampaikan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak,
tidak perlu berpergian ke tempat yang tidak perlu, Tidak penting. jauhi kerumunan. Ya, kalau di rumah punya adik bayi, silakan susui dengan cara menggunakan masker terlebih dahulu. Kemudian apabila terpapar COVID, jangan panik, ya, segera hubungi petugas kesehatan. Kalau tidak ketemu petugas kesehatan, hubungi pengurus RT RW setempat yang nanti akan berkoordinasi dengan petugas kesehatan di sekitar kita. Ya, tidak perlu panik-panik beli ini itu, ya, siapkan hand sanitizer saja sudah cukup sama masker. Ya. Kemudian ketika ada di sekolahan atau di kantor atau dimanapun ruangan, setiap 1 jam dibuka 15 menit pintunya supaya ada sirkulasi yang baik. Oke. Itu saja sih, simple. Iya betul ya Dok ya. Simple, cuman kadang kita lupa ya Dok ya. Lupa ya. Jadi Karena belum terbiasa. Iya. Iya, makanya di reminding pakai WA. Iya. Nah, Kalau simple, kalau mau sehat ya simple ya. Cuman kalau kita melanggar ya itu akibatnya ya Dok ya. betul. Ya terkena paparan itu. Iya. Ya Dokter terima kasih sudah memberikan Terima kasih, informasi Dok. yang Sama-sama. bermanfaat untuk kita semua dan sahabat Sahabat Terput Terput TV. TV. Dan semoga bermanfaat info kita kali ini dan tetap menjaga prokesnya dimanapun berada. Kalau nggak penting-penting amat ya Tetap nggak di rumah usah. aja. Iya, jangan kemana-mana walaupun tanggal merah. Oke, dan info buat kita SMP Islam Teratai Putih Global masih tetap ada pendaftaran. Saat ini kita ada di berapa persen Miss diskonnya? Ada diskon 50%. 50%. Nah, untuk sahabat TV Terput di sini bisa yang mau tahu sekolah di sini bisa Datang langsung langsung ke sini. ke SMP Islam Teratai Putih Global. Kita sudah ada di akhir acara. Terima kasih untuk sudah menonton tayangan kita dan jangan lupa untuk selalu like, Komen. dan subscribe. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.